Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar setia podcast Dwibi. Ini adalah part terakhir ya dari cerita yang sebelumnya sudah aku bawakan dari Ngunduh Jiwo yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Jadi teman-teman yang belum dukung channel ini, yuk langsung aja dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa tuliskan pendapat teman-teman semua, cerita apa aja sih yang udah kalian dengerin selama ini. Seperti itu ya, tidak usah pakai lama, langsung saja kita akhiri. Ini adalah part terakhir ya. Langsung aja kita akhiri cerita dari Ngunduh Jiwo. Kita akan membenci orang-orang yang bahkan belum kita ketahui seperti apa sifat dan perilakunya. Namun itu semua hanya dikhususkan bagi orang yang telah mati hati dan pikirannya. Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun meninggalkan Sumantri seorang diri di rumah Basur. Keduanya sudah sangat lelah untuk kembali ikut campur dalam permasalahan yang sangat tidak masuk akal ini. Sumantri hanya bisa memaklumi hal itu. Ia bahkan tidak melarang kepada orang-orang yang berada di sekitarannya untuk membenci tindakan salahnya itu. Kepergian Pak Sumardi dan Ibu Sumi merupakan sebuah awal dari dimulainya sebuah dendam yang sudah ia tanamkan sejak lama. Di tempat Basur, Sumantri berusaha untuk menenangkan diri. Setelah kematian calon mertuanya itu, ia jadikan rumahnya sebagai tempat untuk bernaung. Mau tidak mau, dia sendiri yang harus menjaga rumah tersebut untuk dijadikan sebagai tempat di mana dirinya akan melancarkan aksi dendam kesumatnya terhadap beberapa orang yang belum mengalami nasib yang sama seperti kedua orang yang sudah lebih dulu meninggal dunia, tepat di bulan pengantin. Wikto, Basur, dua orang ini sudah aku amankan. Selanjutnya, perlahan aku akan habisi mereka semua. Sekarang, rumah itu adalah markas bagi Sumantri. Dia dengan tenangnya akan menjalani apa yang menjadi keinginannya. Dia kemudian memasuki kamar dan mencoba untuk mengunjungi seluruh ruangan yang ada di rumah tersebut. Tatkala Sumantri sedang mengecek tiap kamar, dia terkejut saat mendapati kamar calon istrinya Rahayu yang sudah berantakan. Sumantri berinisiatif untuk membereskan kamar istrinya dan merapihkan kembali semua yang berserakan di lantai. Akan tetapi hal yang mengejutkan terjadi tatkala Sumantri mendapati sebuah benda yang selama ini dia cari. Rahayu, cincin ini. Sumantri menemukan cincin milik calon istrinya. Cincin itu adalah sebuah hadiah yang dia berikan kepada Rahayu tepat di hari ulang tahunnya. Sumantri saat itu sangat berharap jika dirinya dapat menikahi Rahayu. Akan tetapi justru yang terjadi malah sebaliknya. Maut adalah sambutan pertama yang dirasakan oleh Rahayu. Dunia dan seisinya serasa hancur tatkala Sumantri mengetahui hal itu. Kini ia hanya bisa menangisi seseorang yang sudah menjadi wadah bagi keluarga Pranomo. Sabar sayang, besok aku akan bebaskan dan aku persilahkan kepadamu untuk membalaskan dendam kepada mereka semua. Cinta dan fana, sejatinya sebuah cinta tercipta dari sebuah rasa dan perasaan yang menjadi satu. Namun jangan lupakan akan sebuah fana yang terkadang bisa menjadi sebuah pembatas di antara kedua pasangan itu sendiri. Sama halnya seperti cinta orang-orang yang telah ditinggal oleh orang yang dicintainya. Mereka berusaha penuh untuk bisa menciptakan kesadaran akan sebuah fana yang berdampingan dengan cinta. Sore itu jika mengunjungi makam keluarganya, dia benar-benar merasa kesepian. Tidak ada sesuatu yang dia bisa banggakan dalam hidup ini selain ingin bertemu dengan keluarganya seperti dulu. Ibu, Mbak Wati, Bapak, kalian bagaimana di sana? Apakah kalian baik-baik saja? Hari ini aku masak bayam kesukaan Mbak Wati. Nanti sore aku coba buat semur telur kesukaan ibu. Malamnya mungkin aku ingin masak sayur sop kesukaan Bapak.
Begitulah kira-kira ungkapan hati yang ingin disampaikan oleh JK. Dia bahkan tidak tahu harus menceritakan apa untuk menghilangkan kesepian di dalam hidupnya. Curahan hatinya hanya tertuju kepada hal-hal yang keluarganya sukai saja. JK sadar jika dirinya tidak akan menemui lagi keluarganya di dunia dalam keadaan hidup normal seperti pada umumnya. Namun di sisi lain, dia juga tidak ingin memberikan beban yang mampu membuat mereka semua menjadi tidak tenang. JK sudah bisa melakukan apapun sendiri. JK kangen kalian semua. Tiap hari doa JK hanya tertuju kepada kalian semua. JK menaburi makam ketiganya dengan bunga khusus yang digunakan untuk menaburi di pemakaman. Lalu ia beranjak bangkit dan perlahan pergi meninggalkan pemakaman. Di pertengahan perjalanan, JK mendengar suara rintihan tangis. Dia terdiam sejenak. Kedua kakinya langsung merasa merinding dan sekarang menyebar ke bagian tangan hingga lehernya. Tolong aku, tubuhku masih diikat. Tidak berselang lama kepalanya kejatuhan sebuah benda kecil berwarna putih dengan wangi yang sangat harum. JK terkejut saat mendapati sebuah melati yang merupakan sebuah pertanda dari kehadiran dari sosok demit manten. Dia ada di sini? JK kembali melangkahkan kakinya dan perlahan melawan rasa sakitnya. Akan tetapi saat dimana dirinya hendak melewati sebuah makam baru yang masih basah, tiba-tiba ada sebuah tangan yang memegang kaki JK. Ah, apa ini? Setan! Setan! JK berteriak ketakutan. Namun anehnya tangan itu langsung menghilang. JK langsung menatap sekeliling pemakaman. Lagi-lagi dia mendengar suara rintihan tangis serta ucapan kalimat yang sangat membuatnya merinding ketakutan. Tolong aku, tubuhku masih diikat. JK memegangi kepalanya, dia harus tetap tenang dan tidak boleh untuk terbawa dalam suasana mengerikan itu. JK pun segera membuka matanya kembali. Dia kemudian meninggalkan pemakaman tersebut dengan berlari kencang tanpa memikirkan resiko apa yang akan terjadi kepadanya. Sesampainya di rumah, JK segera mengunci semua pintu dan dia bersembunyi di balik kamarnya sendiri. Namun teror belum usai sampai di situ. Kali ini JK mendengar suara gedoran pintu dari kamar sebelahnya, yang mana kamar itu adalah kamar milik ibunya sendiri. JK menutupi diri dengan selimut. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana bisa dirinya juga mendapatkan teror yang sama. JK ingat suara itu biasanya digunakan oleh ibunya untuk meniduri saat kecil. Suara dan nadanya yang khas membuat JK meyakini jika sosok ibunya sedang berada di rumah untuk mencarinya. JK menutupi kedua telinganya dengan tangan. Dia bahkan tidak ingin mendengar suara mengerikan yang nadanya sangat mirip seperti yang sering ibunya nyanyikan. Akan tetapi semakin JK menutupi telinganya, suara itu semakin kencang dan berdengung keras di telinganya. Tak lelo, 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 ledung. Tiba-tiba JK terkejut saat selimutnya perlahan menurun seperti ada seseorang yang sedang menariknya. Keringat dingin mulai bercucuran di leher JK. Bibirnya menggigil ketakutan dan perlahan suara yang sama kembali terdengar. Lalu tidak lama kemudian JK merasa ada yang ikut tidur di sebelahnya. Dia merasakan getaran dari tubuh seseorang yang menyentuh ranjang tempat tidurnya. JK pun memberanikan diri untuk membuka kedua matanya. Dan dikala rasa takut telah menenggelamkannya, terlahir sebuah hal yang sangat mengerikan tepat di hadapannya. JK melihat dengan jelas jika keluarganya sudah berada di samping tempat tidurnya sembari menatap ke arahnya dengan tatapan yang mengerikan. Setan! Melu aring kuburan Yonang. Mereka bertiga mencoba untuk menggapai tubuh JK, namun JK berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dia membuka pintu kamarnya dan berlari ke arah depan. Suara-suara mengerikan masih terdengar dari dalam kamarnya. Cepat buka pintunya. Kedua tangan JK bergetar hebat. Dia bahkan tidak fokus untuk memasuki kunci pintu rumah depannya ke dalam lubang pintu itu sendiri. Dan saat dimana kuncinya sudah memasuki lubang pintu, tiba-tiba kunci sulit digerakkan dan macet dengan mendadak. Dari dalam kamarnya,
jika mendengar kembali sesuatu yang diucapkan oleh seorang wanita. "Jeka, kamu ndak kangen kami bertiga?" Jeka refleks menggelengkan kepala. Dia berusaha untuk fokus dan membuka pintu rumahnya. Namun suara mengerikan itu tetap terdengar dengan sangat kencang. "Jeka, kamu ndak kangen kami bertiga?" Jeka berteriak sekencang-kencangnya untuk menguatkan mental dan keberanian, dan saat yang bersamaan, kunci pun bisa digerakkan ke arah pembuka pintu. Dan saat Jeka berhasil keluar dari rumah, dia telah mendapati dua orang yang sangat dikenalinya. "Jeka, kamu kenapa?" tanya Ibu Sumi. "Ibu Sumi, Pak Sumardi, mereka datang." "Siapa?" ucap Pak Sumardi. "Ibu, Bapak dan Mbak Wati, mereka mengajakku untuk ke kuburan." Pak Sumardi menatap Ibu Sumi. Dia paham bahwa semuanya sepertinya sudah dimulai. Sementara itu, Somantri telah tiba di pemakaman sebuah keluarga yang menjadi korban dari ngunduh jiwa. Dia kemudian menancapkan sisir yang sudah dia patahkan ke tanah kuburan ketiganya. Ngunduh jiwa sebenarnya sudah dimulai. Malam ini, orang-orang yang telah membuat kalian bertiga menderita menjadi jenazah. Somantri pergi meninggalkan pemakaman. Ia akan melakukan tugas lain yang semestinya bisa membuat rencananya berjalan dengan lancar. Malam harinya, seorang wanita dengan rambut yang sudah dirapikan berjalan ke area pemakaman. Ia mencari sebuah papan nama kuburan yang bernama Rahayu. Setelah dirinya menemukan makam tua yang sudah mengering tanahnya, Dini pun segera melaksanakan amanah dari Somantri. Ia menancapkan patahan sisir perias itu di tanah kuburan milik Rahayu. Akan tetapi, Dini tidak menancapkan semua patahan sisir itu tepat di makam Rahayu. Dia kemudian tertuju kepada salah satu makam yang disinyalir sebagai makam milik orang tua Rahayu. Sembari membawa patahan sisir yang sudah dipatahkan sebelumnya, Dini memberanikan diri untuk melakukan ambisi yang sama seperti yang dilakukan oleh Somantri kepada orang-orang yang telah membuatnya hancur berantakan. Matanya tertuju kepada sebuah kuburan baru. Dini tahu bahwa ciri-ciri yang sangat mudah adalah dengan kuburan baru yang memang menjadi kunci utama untuk mengetahui papan nama yang bernama Suryani tersebut. Langkah kakinya benar-benar dipercepat. Dia kemudian tiba di waktu yang sangat cepat di makam baru itu. Papannya bertuliskan sebuah nama yang bernama Suryani. Dini kemudian menancapkan sisir tersebut ke tanah kuburannya. Ia kemudian bangkit dengan era pergi meninggalkan pemakaman. Hatinya sudah tidak tenang, jiwanya juga sudah tidak nyaman. Dini merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, dia mendengar suara langkah kaki melambat dari arah belakang. Saat dimana dirinya terhenti, suara langkah kaki itu juga ikut terhenti. "Siapa yang mengikuti aku?" "Nak, si Mbah ikut." Dini sadar ia mengikutinya dari arah belakang adalah sosok Mbak Suryani yang sudah terbebaskan. Dini tidak memperdulikan kalimat itu. Dia kemudian melajukan lagi langkahnya dan meninggalkan pemakaman dengan penuh ketakutan. Semua sudah dimulai. Somantri juga sudah siap untuk menciptakan dendamnya. Ia sama sekali tidak takut jika kebebasan para sosok korban ngunduh jiwa menjadi membahayakan. Pertama-tama, Somantri mengarahkan teror mematikan itu kepada keluarga dari Bi Ima. Tepat di malam itu, Bi Ima dan Cici sedang tertidur. Mereka berdua merasa ada yang datang hingga mengetuk pintu rumah depannya dengan sangat kencang. Bi Ima pun terbangun dari tidurnya. Dia kemudian memeriksa bagian depan rumahnya dan saat pintu dibuka, Bi Ima tidak menemui siapapun. Namun saat dimana Bi Ima menutup pintu dan membalikkan badannya, dia terkejut saat mendengar suara aneh dari dalam kamarnya. Cici, kamu kenapa, Dok?" Tiba-tiba pintu kamar mendadak tertutup. Bi Ima segera berlari untuk menggapai pintu kamar dan berusaha untuk membukanya. Dari dalam kamar, Bi Ima hanya mendengar suara rintihan dan teriakan sakit dari Cici. Perlahan, Bi Ima pun ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia kemudian mengintipnya lewat lubang pintu, dan hal yang mengerikan terlihat saat dimana Cici sedang dicekik oleh demit manten tersebut. Cici!
Bi Ima mencoba untuk mendobrak pintu kamar, namun tenaganya tidak cukup kuat untuk membuka kamar tersebut. Bi Ima hanya bisa menangis. Dia bahkan tidak bisa melakukan apapun kecuali melarikan diri dari target berikutnya. Saat dimana Bi Ima ingin pergi, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Lalu keluarlah seorang wanita dengan mulut yang sudah bersimbah darah dengan tatapan yang sayu. "Cici, sopo selanjutnya?" Tubuh Cici bergerak dengan cepat. Dia bahkan mampu menarik tubuh Bi Ima sebelum Bi Ima menggapai gagang pintu depan. Tubuh Bi Ima diseret hingga masuk ke dalam kamar mandi. Sosok tersebut kemudian mengangkat tubuh Bi Ima yang sudah merintih kesakitan ke dalam bak mandi. Bersamaan dengan itu, Cici yang sedang dirasuki melakukan hal yang sama. Dia kemudian masuk ke dalam bak mandi tersebut dan menenggelamkan diri bersama dengan ibunya. Bi Ima mencoba untuk menggapai bagian atas bak mandi, akan tetapi kepalanya benar-benar ditekan oleh tangan Cici yang saat itu sedang dirasuki oleh sosok demit manten. Perlahan, warna air di dalam bak mandi pun berwarna merah pekat darah. Mereka berdua tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Korban selanjutnya mengarah kepada keluarga Pranomo. Akan tetapi, ketiganya sudah benar-benar berada di ruangan tempat di mana ritual ngunduh jiwa dilakukan. "Bunda, kita harus bagaimana?" tanya Bagus. Bunda tidak tahu. Demit manten sudah kehilangan kendalinya. Si brengsek itu ingin membalaskan dendam kesumatnya. Mereka bertiga tidak melakukan apapun kecuali saling berpegangan tangan dengan kedua kaki yang berada di dalam lingkaran melati. Namun teror pun dimulai lebih cepat dari dugaannya. Seluruh lampu di rumah mewah itu mendadak padam dengan seketika. Lalu dari luaran terdengar suara tangisan seorang wanita. Bagus seperti mengingat tangisan itu. Tangisan dari seorang wanita yang dia kenali. "Rahayu? Dia bukan Rahayu, Bagus. Dia demit manten!" teriak Bunda Melati. Tidak berselang lama, kaki Bunda Melati ditarik hingga dirinya keluar dari lingkaran melati itu. Kepalanya membentur keramik hingga darah segar mengucur dengan derasnya. "Bunda!" Bagus berusaha untuk tidak melepaskan pegangan tangannya. Akan tetapi jika dirinya tidak melepaskan pegangan tersebut, niscaya dia juga akan terseret. "Lepaskan, Bagus!" teriak Pak Pranomo. "Gak akan, Bunda gak boleh mati." "Lepaskan, jika tidak tubuhmu juga terseret." Dengan pasrahnya, Bagus pun melepaskan pegangan tangan Bunda Melati. Lalu yang mereka dengar hanyalah suara benturan tubuh ke arah tembok lengkap dengan amarah dari demit manten. Pak Pranomo berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya dan juga anaknya dari target selanjutnya. Dia pun berusaha mencari cara untuk mengalahkan demit tersebut. "Pak, kita harus bagaimana?" "Sabar, kita tidak boleh keluar dari lingkaran." Belum usai Pak Pranomo melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba tubuh Bagus mengeluarkan banyak darah. Dari bagian lehernya terlihat sebuah tangan yang sedang mendekap tubuh Bagus dari arah belakang. "Pak, tolong aku!" Tubuh Bagus kembali ditarik. Hal yang sama seperti Bunda Melati. Tubuh Bagus dibenturkan di tembok hingga tewas. Dan terakhir adalah Pak Pranomo. Tidak seperti keduanya, Pak Pranomo ini diberikan kesempatan untuk keluar dari ruangan. Akan tetapi saat dimana dirinya hendak keluar dari rumah, tiba-tiba muncul beberapa wanita dengan pakaian layaknya pengantin. Wanita-wanita tersebut adalah korban dari kejahatan Pak Pranomo yang dijadikan sebagai tumbal dari ritual ngunduh jiwanya. Pak Pranomo tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Dia kemudian kembali ke ruangan yang sama. Namun saat dimana dirinya memasuki ruangan tersebut, dirinya telah melihat fenomena aneh di mana anak dan istrinya sedang terduduk sembari menatap ke arah cermin. "Melati, Bagus, kalian masih hidupkah?" Langkah Pak Pranomo melaju perlahan ke arah cermin tersebut. Namun belum juga tiba di lokasi yang dituju, tiba-tiba kepalanya dicengkram dari arah belakang dan kemudian dipaksa untuk diputarkan ke bagian belakang. Tubuh Pak Pranomo ambruk. Dia tewas dengan bagian kepala yang sudah berpindah posisi ke belakang. Kini, Somantri yang berada di dalam rumah Basur harus menanggung semua beban yang dirasakannya. Mulutnya
Tiba-tiba keluar darah yang tidak sedikit. Kedua matanya memerah. Ia ingin menyelesaikan semuanya karena semua orang yang memang dijadikan target olehnya sudah terbunuh. Rahayu, aku sudah tunaikan janjiku padamu. Mereka yang telah membuatmu menderita telah aku singkirkan semuanya. Akan tetapi semua belum usai. Kini Somantri merasakan sendiri akibat dirinya telah melepaskan kendalinya terhadap Demit Manten. Aku harus ke kuburan Rahayu. Aku harus melepaskan sisir yang menancap di tanah kuburannya. Sumantri keluar dengan mulut yang sudah bersimbah darah. Kepalanya terkadang merasakan pusing yang sangat kuat hingga dirinya kehilangan kesadaran. Belum juga dirinya tiba di ruangan depan, tiba-tiba Sumantri mendengar suara langkah pelan dari arah belakangnya. Suara mirip seperti suara langkah calon mertuanya itu, Basur. Tubuh Sumantri mendadak merinding. Dia bahkan tidak menyadari jika Dini telah melakukan sebuah kesalahan. Dini menancapkan patahan sisir itu juga kepada makam Mbak Suryani. Dengan begitu, sosok Mbak Suryani bebas seperti halnya sosok Rahayu dan yang lainnya. "Mantri, kamu mau kemana?" Suaranya semakin membesar. Sumantri pun berusaha untuk melawan ketakutannya sendiri. Ia memberanikan diri untuk menengok ke bagian belakang. Akan tetapi sosok yang dituju tidak ada. Basur menghilang. Pikir Sumantri itu hanyalah hayalannya semata. Namun dari arah belakang, lehernya dicekal dengan sangat kuat hingga tubuhnya ditarik ke arah pintu depan. Sumantri berusaha untuk menggapai pintu. Akan tetapi apa yang terjadi saat ini adalah karma yang dia dapatkan saat mengunci Basur saat dirinya terbunuh oleh Demit Manten. Perlahan, tubuh Sumantri tidak bergerak lagi. Nafasnya sudah habis, nyawanya tidak tertolong. Sumantri tewas seperti orang-orang yang mengabdikan diri terhadap Ngunduh Jiwo. Malam kelabu memenuhi dua desa yang bersebelahan, Desa Wongso dan Tejo Kromo. Banyak korban yang berjatuhan dengan cara yang mengenaskan. Kini tersisa Jeka dan Ibu Sumi serta Pak Sumardi yang mencari cara agar bisa mengikat kembali sosok-sosok yang mengganggu Jeka dan juga keduanya. Mereka berdua pun menuju ke arah kuburan keluarga Jeka. Kenekatan ini tercipta agar semua permasalahan menjadi selesai. Saat ketiganya tiba di area pemakaman, ketiganya langsung menemukan patahan sisir yang menusuk di tanah kuburan masing-masing keluarga Jeka. Ibu Sumi segera mencabuti semua patahan sisir yang tertanam di tanah kuburan keluarga Jeka. "Sudah selesai," ucap Ibu Sumi. Pak Sumardi dan Jeka terkejut saat Ibu Sumi dengan beraninya mencabuti patahan sisir itu tanpa ada halangan dan rintangan. Kini mereka bertiga pulang ke rumah Jeka dan menginap di sana. Karena waktunya sudah sangat malam, mereka berdua menginap di rumah Jeka. "Bu, Pak, kalau ada apa-apa, ketuk pintu saya saja ya. Nanti kamar Mbak Wati boleh dipakai." Mereka berdua pun berencana untuk menempati kamar Kusumawati. Saat kamar dibuka, di dalam kamar tersebut sudah terdapat sebuah cermin pemberian dari Bunda Melati lengkap dengan sisirnya. Ibu Sumi hanya melihat itu dan mencoba untuk duduk di kursi tepat di mana hadapannya sudah berdiri tegak sebuah cermin yang sangat indah. Perlahan, Ibu Sumi mengambil sisir dan menyisiri rambutnya dengan ekspresi wajah yang cukup aneh. Pak Sumardi yang melihat tingkah aneh istrinya mencoba menanyakan secara baik-baik, "Bu, Ibu kenapa?" Tidak lama kemudian, lampu mendadak mati dengan seketika. Ibu Sumi berjalan keluar dari kamar. Pak Sumardi mencoba untuk menahan istrinya, akan tetapi langkah Ibu Sumi jauh lebih cepat. "Jeka, Jeka!" teriak Pak Sumardi. Jika segera keluar dari kamarnya, dia menyadari ada sesuatu yang aneh yang terjadi kepada Ibu Sumi. "Ibu kenapa, Pak?" "Dia kerasukan Demit Manten." Jika langsung teringat dengan sesuatu yang ia bawa dan ia kembali letakkan di kamar sang kakak. Pasti karena sisir dan cermin itu. Jika meminta kepada Pak Sumardi untuk mengejar Ibu Sumi, sedangkan dirinya ingin menghancurkan semua barang-barang yang masih tersisa dari media Ngunduh Jiwo itu sendiri. Bersamaan saat Pak Sumardi mengejar langkah Ibu Sumi, dia mendengar suara langkah kaki mengarah ke kamar mandi. "Bu, Ibu ada di dalam kah?"
Dari dalam kamar mandi, Ibu Sumi teriak kesakitan. Dia benar-benar seperti disiksa oleh sesuatu yang ternyata sudah mengikat tubuhnya. "Pak, Bapak, tolong! Bu, Ibu!" Pak Sumardi berusaha untuk mendobrak pintu tersebut, sedangkan JK dia perlahan menghancurkan cermin dan mematahkan sisir riasan pengantin tersebut. Pak Sumardi berusaha untuk mendobrak pintu itu, sedangkan JK dia perlahan menghancurkan cermin dan mematahkan sisir riasan pengantin tersebut. Jika berhasil JK melakukan itu, niscaya demit yang sedang mengganggu Ibu Sumi akan menghilang selama-lamanya. "Cepat patah, 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 patah!" teriak JK sembari berusaha mematahkan sisir riasan pengantin tersebut. Dari dalam kamar mandi, teriakan Ibu Sumi perlahan menghilang. Pak Sumardi memiliki firasat yang kurang baik akan keadaan istrinya. Dia pun berlari ke arah JK. JK yang sedang berusaha mematahkan sisir tersebut terkejut saat mendapati Pak Sumardi yang menampakkan wajah paniknya. "JK, kemarikan sisirnya. Kau dobrak pintu kamar mandi, aku yang mematahkan sisir ini." JK mengangguk paham. Ia pun kemudian menuju ke arah kamar mandi dan segera mendobrak pintunya demi menyelamatkan Ibu Sumi. Sedangkan Pak Sumardi, dia berusaha untuk mematahkan sisir tersebut. Dengan sekuat tenaga, dia berteriak dengan sangat kencang untuk menambah kekuatan yang ada di dalam dirinya. Sama halnya dengan JK, dia juga mendobrak pintu kamar mandi dengan sekuat tenaga. Ia berharap Ibu Sumi masih bisa diselamatkan. Dan tidak lama kemudian, sisir perias pengantin itu patah menjadi beberapa kepingan. Bersama dengan itu, pintu kamar mandi yang awalnya sulit didobrak kini langsung terbuka. Namun saat dimana JK melihat bagian dalamnya, tubuhnya langsung ambruk. Dia tidak percaya bahwa hal ini akan terjadi. Pak Sumardi segera berlari ke arah kamar mandi, sembari berteriak memanggil-manggil nama JK. Pak Sumardi terkejut saat melihat JK sudah terduduk dan wajahnya benar-benar menampakkan ekspresi rasa takut terhadap apa yang dilihatnya saat itu. "JK, Ibu Sumi kemana, nak?" JK pun menunjuk ke arah bak mandi. Pak Sumardi melangkah lebih dalam. Hatinya benar-benar merasa tidak enak. Pikirannya kacau balau. Dan saat dimana dirinya berdiri tepat di hadapan kamar mandi, Pak Sumardi langsung meneteskan air matanya secara perlahan. Dia dengan jelas melihat sang istri sudah tenggelam di dalam bak mandi dan menjadi korban terakhir dari ngunduh jiwa. "Sumi!" JK segera bangkit. Dia kemudian memeluk tubuh Pak Sumardi dengan pelukan yang sangat erat. Pak Sumardi mengucapkan sebuah kalimat perpisahan terhadap istrinya yang sudah meninggal dunia itu. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Jika mengikuti perkataan Pak Sumardi, dia mengucapkan kalimat yang sama sebagai bentuk perpisahan terhadap Ibu Sumi. Malam itu malam yang sangat dipenuhi kesedihan. Pak Sumardi gagal menyelamatkan istrinya, yaitu Ibu Sumi, dari jeratan ngunduh jiwa. Perasaan yang sama pun terjadi pada JK. Dirinya merasa kehilangan sosok ibu angkatnya yang telah memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Desa Tejokromo. Pagi itu warga desa Tejokromo berkabung. Mereka tidak menyangka akan kehilangan sosok Ibu Sumi yang telah membantu banyak warga setiap kali ada jenazah wanita yang meninggal dunia. Lantunan kalimat tarji terus didengungkan. Pak Sumardi kini melakukan tugas akhirnya. Ia ingin memandikan jenazah istrinya sebagai bentuk terima kasihnya atas segala perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama. Pak Sumardi benar-benar tidak bisa menahan rasa sedihnya. Air matanya beberapa kali menetes tepat di bagian tangan, pipi, dan kaki sang istri. Hatinya benar-benar rapuh, serapuhnya manakala perpisahan terakhirnya adalah dengan cara memandikan jenazah istrinya sendiri. Selesai memandikan, Pak Sumardi mengkafani istrinya lalu menyelesaikan semua tugasnya. Tangis para warga pecah saat jenazah sudah diletakkan di tempat yang sudah disediakan untuk dibacakan bacaan Al-Quran. Serasa sudah selesai, Pak Sumardi pun meminta agar jenazah Ibu Sumi dibawa menuju ke pemakaman, lalu dilakukan proses penguburan. Jenazah pun dimasukkan ke dalam keranda, lalu kalimat tarji benar-benar mengiringi perjalanan Ibu Sumi menuju ke tempat peristirahatan sesungguhnya. Bagi Pak Sumardi,
Ketulusan cintanya kepada Ibu Sumi tidak akan melahirkan dendam atau apapun. Dia bahkan menerima dengan segala lapang dada akan sebuah perjalanan yang tidak bisa ia tolak kehadirannya. Kematian bukanlah sebuah akhir dari sebuah perjalanan. Kelak, perjalanan selanjutnya sudah menunggu di alam sana. Atas penguburan dari Ibu Sumi, alam pun merasakan kesedihan yang sama. Langit tiba-tiba menurunkan rahmatnya dan hujan memberikan salam terakhir untuk Pak Sumardi. Kini setelah Ibu Sumi dikuburkan, mereka berdua sejenak untuk mengobrol. Jeka, saat kamu melihat Ibu Sumi meninggal, mengapa kamu menangis? Ibu Sumi itu orang baik. Dia adalah satu-satunya orang yang menenangkanku saat hati dan pikiranku sedang kacau. Syukurlah kalau begitu. Aku sudah menganggap kalian berdua sebagai kedua orang tuaku sendiri. Aku tidak memiliki keluarga lagi. Entah bagaimana aku akan menjalankan hidup dengan tubuh yang tersiok-siok ini. Pak Sumardi segera memeluk Jeka. Dia menyadari jika Jeka benar-benar haus akan kasih sayang. Kini kau menjadi anakku. Jangan membenci dirimu sendiri, Jeka. Kelak kebencian itu melahirkan dendam. Jika mengangguk paham, mereka berdua benar-benar merasa ikhlas paling dalam saat di momen tersebut. Bagi mereka berdua, kematian Ibu Sumi adalah kematian yang benar-benar sangat dinanti oleh alam untuk menuju cepat kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Setelah dirasa telah cukup, mereka berdua pun meninggalkan pemakaman. Namun, tepat setelah mereka meninggalkan kuburan Ibu Sumi, mereka mendengar sesuatu dari arah belakang. "Pak, mau ikut aku enggak?" Jika segera memeluk tubuh Pak Sumardi, mereka berdua tahu jika suara itu adalah suara dari Ibu Sumi yang merupakan korban dari ngunduh jiwa itu sendiri. Pak Sumardi meminta kepada Jeka untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan kuburan tanpa mengikuti arahan dari para sosok ngunduh jiwa itu sendiri. Hingga akhirnya semua yang terikat oleh ngunduh jiwa akan mendapatkan karma sesuai dengan yang dia lakukan semasa hidupnya. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari Ngunduh Jiwo ya. Nah sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mensupport channel ini, yang sudah dengerin, yang udah setia sama podcast-podcast aku. Terima kasih ya. Terus support channel ini ya seperti biasa. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.